Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum itu, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikut adalah ilustrasi dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network, contohnya seperti Bluetooth. Lalu ada LAN, yaitu Local Area Network, yang biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas seperti lab komputer. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Lalu yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang telah mendunia. Lalu berikutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet, yang dimana intranet ini bisa diakses untuk kalangan internal saja. Lalu yang kedua ada internet, yang kita tahu pada umumnya yaitu bisa diakses oleh publik. Lalu selanjutnya kita masuk ke topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihan dari topologi bus ini yaitu yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi bus ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Lalu kekurangan dari topologi bus, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lainnya. Proses sending dan receiving data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya ada topologi star. Sesuai dengan namanya star, yakni topologi ini berbentuk dengan bintang. Lalu kelebihan topologi ini, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lainnya. Nah, topologi star ini juga bersifat fleksibel. Lalu, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Lalu kekurangan dari topologi star, yang pertama, jika switch yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu selanjutnya ada topologi ring. Topologi ini kurang lebih melingkar, dan kelebihan dari topologi ring yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan. Lalu konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasinya pun cukup murah. Lalu kekurangan dari topologi ring sendiri, yang pertama ada kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik. Lalu troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi lainnya juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Lalu yang keempat ada topologi mesh.
yang dimana kelebihan dari topologi mesh ini, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau akan terjadinya collision. Lalu besar bandwidth-nya cukup besar. Yang terakhir, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Lalu kekurangan dari topologi mesh sendiri, yang pertama, ada proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Lalu, jaringan itu jika dibagi berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast 1 ke 1, lalu ada multicast yaitu dari 1 ke suatu grup, lalu ada broadcast dari 1 ke semua. Ya, baik, sekian untuk video pada kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Apabila terdapat kesalahan informasi atau ada kurang yang informasi, mungkin bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.